Shalom, kekasih-kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa lagi di dalam program Bible Study CK7, di mana kita akan belajar firman Tuhan, mengerti akan isi hati Tuhan, juga merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, supaya lewat program ini kita diberkati, kita dipulihkan, kita disempurnakan, sehingga kita boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, persiapkan hati saudara, persiapkan roh saudara, persiapkan jiwa saudara untuk boleh memuji Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita puji Dia. Kami datang kepadamu Tuhan, kami datang kepadamu Yesus, menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Bila ku pandang ke langit, bulan dan skala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya.
kasih bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, yes, Lord. Ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotahiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar Engkau Bapa, sungguh besar kasih setia-Mu. Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Yes, Lord. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi. Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, ya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang selalu merindukan hadirat, merindukan jamahan-Mu, supaya kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau, semakin berkenan kepada Engkau, semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Raja atas hidup kami. Kami bukan hanya menikmati hadirat-Mu, kami rindu Engkau pun menikmati kami malam hari ini. Sekarang urapi kami anak-anak-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu, seperti apa yang Kau taruh dalam hidupku. Aku akan sampaikan kepada anak-anak-Mu, kepada umat-Mu pada malam hari ini, supaya kami diberkati, dilayakkan, semakin serupa dengan gambaran Kristus itu. Kami siap Tuhan, kami siap. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Kejadian pasal yang kedua. Ya, kita akan belajar Kejadian pasal yang kedua, di mana kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hari Sabat. Hari Sabat itu apa maksudnya? Hari Sabat itu kenapa diadakan? Kenapa dalam firman Tuhan orang-orang percaya kepada Tuhan harus menghormati hari Sabat, merayakan hari Sabat? Baik, kita akan mulai pembacaan kita diambil dari Kejadian 2 ayatnya pertama sampai dengan ayat yang ketiga dulu, ya. Mari buka Alkitab saudara, ya. Biasakan saudara mempersiapkan Alkitab buku ini supaya saudara bisa membuat catatan-catatan di dalamnya. Mari kita membaca bersama-sama Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ingat, malam kemarin ya, kita belajar tentang hari penciptaan. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Ya. Lalu selesai, sudah selesai. Ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi saudara mengerti sekarang bahwa setelah 6 hari Allah mencipta segala isi dunia, baik yang ada di udara, di darat dan di laut. Di hari yang ke-7 Allah berhenti karena sudah selesai dengan penciptaannya itu. Allah berhenti. Nah, kata-kata berhentilah ia pada hari ke-7 itu menjadi topik kita pada malam hari ini. Karena itu sebenarnya menunjuk kepada hari perhentian atau hari Sabat. Kita lanjutkan dulu ya ayat yang ketiga. Lalu Allah, ketika dia sudah berhenti, Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Jadi hari itu berbeda dengan hari-hari yang lain.
hari itu spesial di mata Tuhan. Karena di hari yang ketujuh itu Allah berhenti dan memberkatinya. Dan menguduskannya. Bukan hanya sekedar berhenti, bukan hanya sekedar dia selesai dengan pekerjaannya, bukan hanya sekedar hari yang istimewa, tetapi hari yang ketujuh itu dikuduskan. Kata kudus itu dalam bahasanya kados. Kados, kudus itu dipisahkan. Jadi satu hari ini, yaitu hari Sabat, dipisahkan dari hari-hari yang lain. Ya, jadi dikuduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti. Sekali lagi, ada kata berhenti di situ. Dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, dari sini saudara, kita bisa melihat bagaimana setelah Tuhan menyempurnakan semua ciptaannya, termasuk manusia, ciptaan yang paling mulia di hadapan Tuhan. Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Karena pada hari yang ketujuh itulah ia memberkati dan menguduskannya. Allah memberkati hari itu sebagai hari Sabat. Ia menetapkannya sebagai hari yang kudus. Dan perhentian yang khusus. Sebagai peringatan akan selesainya seluruh karya penciptaan. Jadi sekali lagi ya, Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Nah kemudian saudara, Allah menjadikan hari Sabat ini suatu hari berkat bagi umatnya yang setia. Saudara catat baik-baik. Di hari Sabat Allah berhenti, dikuduskannya menjadi hari yang paling istimewa. Tujuannya apa? Tujuannya Allah menjadikan hari itu sebagai hari berkat. Hari berkat. Kepada siapa? Kepada orang yang menghormatinya. Menghormati hari Sabat itu. Menghormati hari perhentian itu. Ya. Makanya di dalam Keluaran 20 ayat 8 nanti, kalau kita sampai ke situ, tentang 10 hukum Allah itu, hari Sabat di nomor yang keempat itu, ya, di hukum yang keempat itu, Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab Allah sudah berhenti, Allah sudah menguduskannya, kita umatnya yang setia, supaya hari itu menjadi hari berkat, kita harus ingat dan menguduskannya. Allah menyatakan hari itu sebagai hari perhentian. Hari pelayanan kita kepada Tuhan. Dan persekutuan dengan Dia. Itulah sebabnya sepanjang minggu yang kita jalani. Dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat. Ya, atau sampai Sabtu saudara bekerja. Tuhan minta kita mengkhususkan satu hari. Sebagai hari perhentian. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan kalau kita itu ambil sebagai hari Minggu, ya itulah Sabat kita. Ya itulah perhentian kita. Setelah sepanjang hari, dari Senin sampai Jumat kita berkarya. Ada yang sampai Sabtu kita bekerja. Tapi harus ada satu hari perhentian sepanjang minggu itu. Sebab Allah pun berhenti. Nah, kata Dia menguduskan, ini artinya Tuhan membuat hari itu menjadi hari perhentian total. Perhentian total. Sebab kata Sabat dalam bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya berhenti. Atau terputus. Tidak dilanjutkan. Jadi dari 7 hari yang Tuhan kasih kepada kita sepanjang minggu. Ya, setiap minggu kita sama-sama dikasih Tuhan 7 hari. Ada hari yang harus kita berhenti. Terputus. Tidak dilanjutkan. Artinya apa? Ini harus difokuskan kepada Allah. Ya, ini harus ditujukan khusus kepada Allah. Lewat apa saudara? Lewat pelayanan kita. Lewat persembahan kita. Lewat ibadah kita.
Ya, lewat pujian penyembahan. Bukan berarti hari Senin sampai Jumat nggak memuji Tuhan. Bukan itu maksudnya. Kita harus memuji Tuhan dari Senin sampai Senin lagi. Tapi dari rentang waktu itu harus ada satu hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah ini makna hari Sabat buat orang percaya. Lalu tujuannya apa saudara? Tujuannya apa? Tuhan memberikan hari perhentian ini. Hari Sabat ini. Apa tujuan Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya pada hari yang ketujuh itu? Dan mengapa dia menguduskannya? Apakah Allah membutuhkan istirahat setelah mengeluarkan energi yang luar biasa untuk menciptakan segala ciptaannya yang sungguh baik itu? Bahkan ketika dia menciptakan manusia segambar dengan dia, sungguh amat baik. Apakah Tuhan kelelahan? Apakah Tuhan capek? Saya mau katakan, Allah tidak pernah kelelahan. Allah tidak pernah capek. Ya. Sekalipun dia berhenti pada hari yang ketujuh, itu bukan menandakan kelelahan Allah. Ya. Dia maha kuasa. Dia punya energi yang tidak terbatas. Dia punya mujizat yang tidak bisa dibatasi. Bagaimana pribadi seperti ini mengalami kelelahan? Jadi kalau ada orang yang meremehkan firman Tuhan, oh Tuhan capek di hari yang ketujuh makanya dia ngaso. Tuhan lelah di hari yang ketujuh makanya dia berhenti. Itu bukan alasannya. Nah di program ini saya mau kasih tahu saudara, ada dua alasan mengapa ya Allah menjadikan hari Sabat itu hari perhentian. Yang pertama, Allah berhenti pada hari yang ketujuh karena ia sudah menyelesaikan semua karya penciptaannya secara sempurna. Sudah tidak perlu lagi diciptakan yang lain. Sudah komplit. Ya, sudah komplit. Sudah semua tersedia. Dia menyelesaikan, kata menyelesaikan artinya seluruh apa yang diperlukan Allah dan diperlukan manusia sudah diciptakan. Oleh karena itu, hari ketujuh adalah hari perayaan atas maha karya Allah. Kemarin malam saya katakan ya, seperti maestro, Allah menciptakan alam semesta dan manusia. Dan ketika Tuhan puas, Tuhan disenangkan atas ciptaan itu, dia berhenti. Untuk apa? Menikmati mahakarya yang luar biasa itu. Dengan berhenti bekerja pada hari Sabat, kita sedang merayakan sukacita bersama dengan Allah. Dengan mengagumi dan menikmati keindahan, kesempurnaan semua ciptaannya. Itu tujuan yang pertama. Mengapa Tuhan mengadakan hari Sabat? Sudah selesai, sudah komplit, ya, sudah lengkap. Sekarang dinikmati. Allah menikmati ciptaannya. Allah menikmati karya-karyanya yang luar biasa itu. Itulah sebabnya ketika kita merayakan hari Sabat, ketika merayakan ibadah kita mungkin di hari Minggu, kita sedang bersukacita bersama dengan Allah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mengapa harus ada hari perhentian hari Sabat? Dengan berhentinya dari pekerjaan pada hari yang ketujuh, Allah sedang menyediakan model, pola, keteraturan kerja bagi manusia. Ini firman penting buat kita saudara. Ini aplikatif buat kita. Kenapa ada hari Sabat sekarang saudara ngerti? Bahwa Tuhan sedang menyediakan pola, keteraturan pekerjaan manusia sepanjang minggu itu. Sebab hanya manusialah yang diberi mandat dan tugas oleh Allah. Untuk apa? Mengelola dunia ini. Manusia yang terdiri dari roh dan tubuh dengan sendirinya memiliki keterbatasan secara fisik. Makanya saudara, kenapa harus ada di Sabat? Saudara suruh berhenti, beristirahat. Sebab kita tuh manusia yang terbatas.
Kita bukan seperti Allah yang tidak terbatas. Kita itu terbatas. Manusia tidak bisa bekerja terus-menerus tanpa henti. Ia membutuhkan istirahat untuk memulihkan tenaganya. Jadi tujuan yang kedua, kenapa harus ada hari Sabat? Tuhan sedang menyediakan model, pola, keteraturan bagi kerja manusia. Silahkan bekerja dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu. Tapi tetap saudara harus menghormati, menguduskan hari Sabat. Ini ya, ingat ya, manusia ya diciptakan bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk menikmati hasil pekerjaannya. Nah, dengan menikmati hasil pekerjaan itu, kita sedang melihat karya Allah yang luar biasa. Kita sedang menikmati mahakarya Allah yang dahsyat itu. Jadi ingat ya, setiap kali hari Minggu kita beribadah, kita mengususkan hari itu sebagai hari yang dikuduskan Tuhan, kita sedang menikmati karya-karya Allah yang luar biasa. Bergabunglah dengan penghuni kerajaan Allah. Bergabunglah dengan para pemuji-pemuji Allah. Bergabunglah dengan kawanan-kawanan domba Allah yang menikmati hasil pekerjaan sepanjang minggu itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin satu jelaskan buat kita semua, saudara. Makna Sabat buat kita. Tadi ya, tujuannya itu. Maknanya apa, saudara? Berhenti bekerja untuk beristirahat menunjukkan bahwa kita tidak diperbudak oleh kerja. Makna Sabat buat kita supaya kita tidak diperbudak oleh pekerjaan. Banyak sekali manusia, saudara, itu tanpa disadari. Dia sedang diperbudak oleh pekerjaan. Diperbudak oleh aktivitas di luar Tuhan. Diperbudak oleh pekerjaan-pekerjaan, bahkan ada istilah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya. Nggak lagi ingat siang dan malam, lupa hari, saking apa? Diperbudak. Dosa membuat manusia itu diperbudak oleh banyak hal yang kelihatannya baik. Tapi sejujurnya itu menjerat dalam ketiadaan makna yang benar. Saya bersyukur malam hari ini dalam program Bible Study ini, saudara ingat sekarang bahwa maknai Sabat sebagai hari di mana kita tidak diperbudak oleh pekerjaan. Ya. Hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsu manusia. Ketergantungan dia kepada pekerjaan sangat besar sampai dia lupa bergantung kepada Allah. Hal ini tidak boleh terjadi sebagai anak-anak Tuhan. Ya, itu makna Sabat. Makna yang lain, dengan beristirahat kita mengakui bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Allah yang harus dipelihara dengan baik, dapat digunakan Allah untuk maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang mulia bagi Allah. Suatu kali Rasul Paulus, saudara, setelah mengenal Yesus, Rasul Paulus telah bertobat. Rasul Paulus telah mengerti hakikat hidupnya. Rasul Paulus paham, sadar akan tujuan hidupnya. Dia berkata seperti ini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Artinya tubuh Paulus itu tidak menjadi milik sepenuhnya dia. Sebab ketika dia bertobat mengenal Allah dengan benar, dia persembahkan tubuhnya itu kepada Tuhan. Itulah makna Sabat. Jadikan hari perhentian. Jadikan hari ibadah kita. Jadikan hari yang kudus itu menjadi hari persembahan kita kepada Tuhan. Hari persembahan kita kepada Allah. Pergunakanlah itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kita berdoa, kita akan satu pujian. Supaya kita dilayakkan Tuhan. Supaya kita diperbolehkan Tuhan
untuk selalu hadir di dalam perayaan-perayaan kenikmatan berkat yang Tuhan sediakan. Katakan, layak dipuji dan disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta, Yes, Lord. melukiskan kebesaran Tuhan. Amin. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami dibukakan pengertian kami. Dibukakan wacana kebenaran firman Allah kepada kami. Bagaimana Engkau menyediakan satu hari yang kudus dan istimewa, yaitu hari Sabat, hari perhentian, di mana Tuhan berhenti pada hari itu untuk menguduskan seluruh hasil ciptaan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Tuhan menguduskannya. Bapa, dari sini kami mengerti bahwa Engkau pun menghendaki kami anak-anak-Mu untuk menguduskan satu hari itu menjadi hari perhentian kami, hari Sabat kami, yang kami sepakati dengan hari Minggu, di mana kami boleh beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Seturut firman-Mu yang berkata, ingatlah dan
kuduskanlah hari Sabat. Terima kasih Bapak. Seperti apa yang Engkau lakukan ketika Engkau berhenti pada hari yang ketujuh itu. Engkau memberkatinya dari awal sampai akhir, dari hari pertama sampai dengan ke-6. Demikianlah ketika kami menghormati, menguduskan hari Sabat, maka hasil karya kami dari hari Senin sampai hari Jumat atau sampai dengan hari Sabtu, semuanya dikuduskan Tuhan. Semuanya menjadi berkat bagi kami. Kami sadar kami manusia yang terbatas, manusia yang lemah secara tubuh. Itulah sebabnya kami perlu beristirahat. Tuhan sedang menyediakan pola, ritme pekerjaan yang benar sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Bapak, meteraikan firman ini dalam hidup kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Engkau melihat anak-anak-Mu yang hari ini, malam hari ini datang kepada Engkau. Mereka mau datang kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang memiliki permohonan-permohonan khusus kepada Engkau. Lawat anak-anak-Mu Tuhan. Lawat kami semuanya. Biarlah Engkau mendengar setiap keluhan kami. Engkau mendengar setiap permohonan kami. Engkau melihat setiap jeritan anak-anak-Mu. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk boleh menanggung segala sesuatu yang harus mereka tanggung. Apapun masalah anak-anak-Mu, mungkin masalah keluarga, Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Jadikan kami menjadi ciptaan yang betul-betul memuliakan Engkau lewat kehidupan kami. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, unity, yang rukun satu dengan yang lain. Maka Engkau akan memerintahkan berkat-berkat itu mengalir buat kami semuanya. Kalau ada anak-anak-Mu yang berbeban berat karena masalah kesehatan, Tuhan, sekali lagi, Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Apapun sakit penyakit-Mu, anak-anak Tuhan, Engkau yang berharap, Engkau yang bersandar kepada Tuhan, dan Engkau yang percaya bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Terimalah kesembuhan itu dari Tuhan. Kalau pendarahan 12 tahun saja berhenti, karena perempuan itu beriman kepada Tuhan, maka setiap anak-anak-Mu yang beriman, meminta kesembuhan dari Tuhan, apapun jenis penyakitnya, Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Kalau masalah mereka adalah masalah ekonomi, Tuhan, Engkau Allah yang penyedia, Allah yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tolong lawat umat-Mu Tuhan. Mereka yang terjerat dengan utang piutang, mereka yang terjerat dengan kewajiban-kewajiban untuk melunasinya, Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka jalan keluar yang terbaik daripada-Mu. Supaya hidup mereka tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Bukankah itu yang Kau kehendaki ya Tuhan? Berkati keluarga demi keluarga. Berkati kami semua Tuhan. Mereka yang terputus hubungan dengan orang-orang dikasihinya, Engkau pulihkan. Engkau pulihkan Tuhan, Engkau pulihkan. Berkati kami semuanya. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami dilawat Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan menikmati kami malam hari ini. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, mengakhiri program ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya Engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini, untuk menghormati dan menguduskan hari Sabat, dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah-ibadah-Mu, dalam pelayanan-pelayanan-Mu. Kalau Engkau setia melakukan, maka segala berkat ini akan turun ke atas-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga dan keluarga-Mu,
Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.